Derajat. Saya Raudatul Hasanah. Saya Vivi Andriani. Manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan sangat tergantung pada permintaan terhadap produk perusahaan tersebut. Kebijakan kredit: A. Periodik kredit. B. Standar kredit. C. Kebijakan pengumpulan. Standar kredit adalah suatu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberikan kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang: 1. Standar kredit, kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. 2. Termin kredit, jangka waktu periode kredit, dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. 3. Potongan tunai, persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan. 4. Default risk, kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi. 5. Biaya atas piutang: 1. Biaya penghapusan piutang. 2. Biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi. 3. Biaya sumber dana atau modal. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Manajemen piutang. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya.
Pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit dan penetapan ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Pengendalian piutang. 1. Penyaringan pelanggan. 2. Penentuan risiko kredit. 3. Penentuan potongan-potongan. 4. Pelaksanaan administrasi. 5. Penentuan ketentuan dalam menghadapi penunggak. Contoh, suatu perusahaan mempunyai rencana penjualan atas dasar estimasi akhir bulan sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, di atas kita dapat menyusun schedule atau anggaran pengumpulan piutang atau receivable collection budget. Piutang yang terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan sebanyak 10% dikali 28 juta rupiah sama dengan 2.800.000 rupiah.